Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Agro dimanapun berada. Jadi kali ini kita sudah ditemani oleh salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Sugiarto, yang mana Bapak ini adalah salah satu praktisi dari tanaman kelapa sawit. Oke, untuk mempersingkat waktu Sohib Agro, di konten kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana jarak tanam yang ideal untuk tanaman kelapa sawit dan apa sih kira-kira kendala untuk tanaman kelapa sawit kita apabila jarak tanam ini tidak sesuai dengan anjuran yang selama ini memang sudah diteliti oleh para praktisi-praktisi sebelumnya. Oke, untuk itu langsung aja kita boleh lah ya untuk itu, kalau misalnya kita perkenalkan dulu. Ini Pak Sugiarto, gimana kira? Coba perkenalkan diri Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sugiarto, kegiatan di klinik konsultasi agribisnis Omah Tani. Di kelapa sawit kita juga sebagai penggiat kelapa sawit berkelanjutan. Jadi hal yang mengenai berkaitan dengan kelapa sawit, silahkan para pemirsa untuk bisa berkomunikasi dengan klinik konsultasi agribisnis Omah Tani di Kecamatan Rugamba. Itu kira-kira. Oke, jadi mungkin buat Sohib Agro yang selalu setia untuk mengikuti channel kita, mungkin tidak asing lagi dengan narasumber kita kali ini dengan Pak Insinyur Sugiarto, karena di konten sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai PSR dengan benih ataupun bibit dari kelapa sawit yang tepat. Nah, kali ini Pak Sugiarto kita ingin membahas karena ada beberapa sohib-sohib agro kita yang menanyakan bagaimana sih jarak tanam yang ideal untuk tanaman kelapa sawit. Itu dulu pertanyaan kita Pak Sugiarto. Jarak yang ideal selama ini yang sudah hasil daripada penelitian yaitu 8 kali 9 dan 9 kali 9. Jadi Sohib Agro tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sugiarto, ini jarak tanam yang ideal itu adalah di angka 8 kali 9 meter dan 9 kali 9 dan 9 kali 9 meter. Iya. Nah, kalau 8 kali 9 ini di dalam barisan itu di berapa meter dia Pak? Di dalam barisan, baru antar barisannya itu dia berapa meter kira-kira? Oh, 8 kali 9 itu yang 9-nya, 9 meter itu mengarah ke timur, yang 8 meternya utara selatan. Oke, jadi kenapa lebih lebar yang 9? Supaya intensitas sinar mataharinya cukup. Timur barat ya? Ya. Timur barat. Timur baratnya. Nah, kalau kalau timur baratnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sugiarto, tetapi di dalam barisan ini di dalam barisan ya Pak ya? Di dalam barisan ini dia tadi 8 meter ya? 8 ya. 8 meter berarti antar barisan dia 9 meter. 9 meter. Oke, jadi Sohib Agro biar jangan ini sudah mendengarkan tadi bahwasanya di dalam barisan itu ada 9 meter, tetapi jarak antar barisan, antar pohon atau antar barisan itu ada 9 meter. Nanti akan kita perjelas di slide kita nanti. Oke. Nah, kita kan sering mendengar nih Pak Sugiarto, ada sistem mata 5 ataupun ada sistem kotak sabun nih. Nah, itu pertanyaan kedua. Itu lebih ideal mana Pak Sugiarto? Sebenarnya mata 5 itu istilah saja, cuman tetap dia 4. Karena mata 5 itu jaraknya hanya memiringkannya aja. Jadi lebih bagus memang istilah mata 5 daripada kotak sabun. Oh, berarti gitu. Lebih bagus mata 5 dibanding kotak sabun. Karena kalau mata 5 dia mungkin jarak antar tanaman, di antar tanaman ini tadi dia sejajar Pak ya? Iya. Sejajar, tapi kalau dia mata 5, kotak sabun tadi sejajar. Ya. Kalau mata 5 dia nyerong tengah-tengah ya. Jadi dia ada ruang. Ada ruang untuk tajuk atau mahkota tanaman itu. Tajuk atau mahkota tanaman. Ya. Oke. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan nih mengenai jarak tanam dengan sistem
penanaman tadi, sistem penanaman mata lima atau kotak sabun. Mungkin Sohib Agro juga banyak mendengar ada sistem-sistem yang lain, tetapi di konten kali ini kita hanya membahas dengan sistem jarak tanam yang memang sudah kebiasaan ataupun yang sudah kita pahamin ya Pak sudah teruji. Ya, sudah teruji. Jadi kalaupun ada Sohib Agro mengetahui di luar ini, mungkin ya tidak ada masalahnya, nanti kita saling berbagi di link komentar kita. Ataupun nanti kita akan terakan juga di bawah ini nomor kontak dari Pak Sugiarto sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas dari Sohib Agro, bisa langsung hubungin beliau selaku narasumber kita. Oke. Nah, kalau misalnya tadi jarak 8x9 dengan 9x9, ini kan ada dua varian yang berbeda jarak tanamnya, Pak. Apa sih kelebihan dari 8x9 dengan 9x9, Pak? Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Biasanya 8x9 itu dilakukan pertama dulu pembukaan, contohnya di PIR tahun 80-an itu dipakai itu. Kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini ternyata intensitas matahari dan sirkulasi udara sangat dibutuhkan untuk dalam rangka produktivitas daripada kelapa sawit itu. Sangat mempengaruhi intensitas matahari dan sirkulasi udara. Makanya dibuat 9x9. Cuman produksi sama. Setelah diteliti produksi sama walaupun jumlah pokoknya berbeda. Oke. Jadi kalau 9x9 tadi otomatis kan jumlah populasi kan berbeda dia nih, Pak. Berkurang ya. Berkurang jadinya. Ya. Nah, biasanya Pak kalau 9x9 itu kebiasaan kita di sini itu dapat berapa jumlah tanaman dia per hektarnya, Pak? Sekitar 132 kalau nggak salah saya. Kemudian kalau 89 143. Oke. Jadi Sohib Agro, kebiasaan di sini untuk jarak tanam 9x9 meter itu adalah jumlah populasinya 132 tanaman, sedangkan kalau 8x9 itu berjumlah kurang lebih 143 tanaman. Nah, tadi Bapak jelaskan 9x9 ini dia produksinya sama dengan 8x9. Ya. Nah, kalau untuk itu Pak Sugiarto, kebiasaan kita di sini lebih banyak memakai yang mana nih Pak jarak tanamnya? Untuk tahun tanam sekitar tahun 90-an itu biasa pakai 8x9. Karena sudah ada contoh di PIR tahun 80-an gitu. Jadi melihat contoh mereka yang tanam tahun 90-an, era 90-an itu 8x9. Oh, jadi ketika dulu masih land clearing Pak ya, lahan baru, penumbangan hutan, jadi itu masih banyak menggunakan jarak tanam 8x9. Ya, 99 belum muncul pada masa 9 itu. 9x9 belum muncul. Iya, nah, gitu. Jadi kalau misalnya nih Pak, sebelumnya ini kan kita pernah membahas mengenai PSR nih. Ya. Nah, PSR ini sekarang menggunakan jarak tanam yang mana nih Pak? Halo. Tolong kasih bocoran nih Sohib Agro karena di sini kita sudah ada program dari pemerintah mengenai PSR, tapi konsep jarak tanam seperti apa yang PSR buat? Nah, ini langsung kita tanyakan nih. Karena PSR ini yang sedang berjalan itu semua rata-rata PIR, petani PIR. Jadi mereka masih tetap pakai 8x9. 8x9. Bahkan untuk daerah gambut sepertinya 7, sekian kali 9. Jumlahnya lebih banyak lagi untuk tanah gambut. Sepertinya gambut pakai pelepah pendek gitu. Itu jadi dia lebih padat sepertinya seperti itu. Kita yang udah replanting ada 2, yaitu tanah mineral daerah PIR Ekraso, tanah gambut adalah PIR Tran Teluk Panji. Oke. Gitu. Walaupun Sohib Agro di era 90-an atau 80-an ketika land clearing dulu, land clearing adalah pembukaan lahan baru, pembukaan hutan baru. Nah, tetapi sekarang PSR juga masih mengikuti tradisi yang lama nih sepertinya. Di jarak tanam 8x9 meter. Tapi timbul pertanyaan saya nih Pak Sugiarto, karena saya ini penggiat pertanian ini ya, apalagi saya pelaku bisnis dari produk pertanian sendiri.
kalau saya menilai seperti bahasa Pak Sugiarto tadi, kalaulah memang produksinya ini sama, ya, jumlah populasi berbeda, tapi produksinya sama, saya akan lebih memilih 9 kali 9 meter. Kenapa? Karena untuk biaya maintenance-nya ini akan lebih gampang, ya. Otomatis di biaya untuk pemupukan sendiri kita akan lebih rendah kosnya, Pak. Biayanya kita akan lebih rendah dibanding yang 8 kali 9 meter jarak tanamnya yang total populasi 143. Berarti ada sekitar selisih 11 tanaman. Nah, 11 tanaman ini Sohib Agro, kalau menurut hemat saya ini adalah biaya yang harus kita keluarkan, ya. Itu ada biaya yang harus kita keluarkan. Namun kalau menurut hemat saya juga, ngapain kita keluarkan ada 11 tanaman yang harus kita rawat sementara produksinya ini sama. Ini timbul pertanyaan baru sepertinya. Gimana tanggapan Pak Sugiarto? Oh, secara rasional seperti itu. Kemudian petani ini sistemnya sepertinya is believing gitu. Melihat baru percaya. Nah, baru percaya, jadi yang dia kerjakan, yang dia lihat is believing dan is by doing gitu. Yang dia lihat dan dia kerjakan selama ini itu berhasil dengan jarak tanam seperti itu. Kebetulan ini juga merupakan dananya dana bantuan dari BPDB yang PSR ini, maka mereka menghendaki seperti itu lagi, bahkan tidak boleh dirubah-rubah itu. Jadi kita juga karena memang sudah terbukti selama bahkan umurnya seperti Batu Ajo itu 40 tahun, itu di luar dugaan, diceritakan kayaknya nggak masuk di akal. Karena dari penelitian 25 sampai 30 tahun. Ini kenyataan di Batu Ajo itu umurnya 40 tahun. Tahun tanam 80, 81 baru ditubang sekarang. Iya benar. Baru replanting sekarang. Baru replanting sekarang. Iya. Bahkan baru sedikit. 1400 baru sekitar 120-an. Berarti kan umur 41 mungkin 42 masih ada lagi di situ. Benar. Nah, disitulah yang dia percayai bahwa yang dia lihat dan dia kerjakan selama ini berhasil dan sukses, itulah yang dipertahankan di petani seperti itu kira-kira gambarannya. Oke, benar. Jadi Sohib Agro mungkin seperti yang dijelaskan Pak Sugiarto, mereka melihat dan melakukan, mereka mempercayai apa yang sudah mereka lakukan, dan kita juga tidak bisa salahkan sekalipun ini adalah memang trik yang untuk menghemat biaya para petani-petani kita, Sohib Agro. Tetapi benar yang disebutkan Pak Sugiarto tadi. Nah, timbul lagi begini Pak Sugiarto. Apakah memang sudah banyak di luar PSR nih Pak ya, petani-petani kita, baik itu mereka yang sekarang melakukan tahap replanting, swadaya ataupun mereka land clearing, apakah memang sudah banyak yang menggunakan jarak tanam 9 kali 9 meter Pak Sugiarto, yang Bapak ketahui? Ya, sudah. Untuk petani swadaya, biasanya petani ini sumber informasinya tidak terbatas, tidak dari Dinas Perkebunan atau penyuluhan saja, tapi dari media, kemudian dari balai-balai balai pelatihan, balai benih, balai perbenihan, kemudian dari perusahaan-perusahaan. Jadi informasi mereka sangat terbuka untuk masuk ke para petani sawit, khususnya di daerah kita Labuan Batu Selatan ini. Makanya mereka ada yang menggunakan jarak 9 kali 9 karena informasi yang masuk dia itu menggiurkan mungkin. Benar. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, tadi kan sempat saya dengar dari Pak Sugiarto bahwasanya ada juga di lahan gambut itu menggunakan jarak tanam di bawah 8 kali 9, hampir 8 meter kali 8 sekian gitu ya. Nah, itu apakah memang melihat kondisi tanahnya sendiri atau memang seperti yang Bapak sebutkan tadi melihat dari jenis tanamannya sendiri gitu? Gimana kira-kira Pak? Varietasnya. Jadi jenis varietasnya kebetulan di gambut itu dia memakai varietas khusus dampi. Dampi ya. Dampi pokok pendek, jadi pelepahnya juga agak pendek. Kemudian dia pokok pendek karena lahannya gambut, jadi nggak mudah tumbang. Perakarnya lebih kokoh. Iya, dia berdasarkan pengalaman pertama, varietasnya biasa, ternyata pertumbuhannya bengkok-bengkok gitu. Kalau misalnya varietas yang biasa untuk di mineral, mungkin dia akan terjadi pembengkokan Pak ya. Iya. Oke, benar. Nah, jadi Sohib Agro sudah mendengarkan tadi penjelasan singkat dari Pak Sugiarto mengenai jarak tanam nih ya, jarak tanam.
mengenai tanaman kelapa sawit. Nah, untuk selanjutnya, Sohib Agro bisa menilai jarak tanam mana yang lebih ideal yang untuk digunakan Sohib Agro ke depan apabila ada niatan untuk membuka lahan ataupun replanting. Kenapa? Ya, karena di sini ada perbandingan jarak tanam seperti 8 kali 9 meter, 9 kali 9 meter, ada juga yang 7,5 meter tadi kali sekian. Jadi ini adalah varian-varian yang memang harus betul-betul kita pelajarin terlebih dahulu. Tetapi tadi sudah dijelaskan Pak Sugiarto, ini sudah banyak melakukannya, ya, sudah banyak melakukannya. Kalau memang sudah terbukti memang 9 kali 9 meter ini adalah maksimal dan produksinya sama dengan yang jarak tanam 8 kali 9, saya sih sebenarnya lebih memilih di 9 kali 9 nih Pak Sugiarto. Hemat untuk biaya maintenance-nya, untuk perawatannya di situ. Oke. Mungkin Sohib Agro, pembahasan kita mengenai jarak tanam tadi sudah kita ulas sedikit tentang jarak tanam dan idealnya tanaman kelapa sawit itu seperti apa, sudah kita bahas dari narasumber kita. Nah, buat Sohib Agro yang kira-kira masih ingin menanyakan atau masih kurang jelas tentang pertanyaan-pertanyaan kita kepada narasumber, mungkin nanti bisa langsung kontak ke nomor Pak Sugiarto ataupun nanti terakan komentar Sohib Agro di kolom komentar nanti agar kita saling tukar pikiran ya, saling tukar pikiran di komentar ini. Oke, terima kasih buat Sohib Agro. Nah, untuk Sohib Agro yang sudah berlangganan di channel kita, terima kasih. Yang belum, silakan klik subscribe ya, biar kita lebih semangat lagi memberikan konten-konten yang bermanfaat. Dan apabila Sohib Agro menganggap ini kontennya bermanfaat, silahkan di-share agar teman-teman kita yang lain, Sohib-Sohib Agro yang lain dapat informasi dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.